Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Ferry? Sehat insya Allah. Alhamdulillah. Pak, hari ini kita ngobrol-ngobrol seputar temuan di lapangan, khususnya untuk informasi untuk TKI yang ingin kembali ke luar negeri. Ya, harapannya sih biar nggak gagal terbang atau ada informasi terbaru apa nih. Nggak cuma di Arab Saudi aja, misalkan di Dubai, Qatar, dan yang lainnya, atau Kuwait juga boleh. Kalau pokoknya ada informasi terbaru apa nih? Baik, terima kasih. Tidak henti-hentinya saya timnya Mas Ferry yang ada di Jakarta, terutama yang di Bandara Soekarno-Hatta. Setiap harinya, walaupun masih suasana Lebaran, setiap hari, setiap waktu, setiap jam selalu memperhatikan update-update temuan-temuan di lapangan dan selalu dikasih informasi untuk para sahabat PMI atau TKI di mana saja berada, terutama yang untuk negara tujuan Timur Tengah ya. Hmm. Jadi untuk temuan beberapa hari ini, Hmm. pasca atau setelah Lebaran ini, di lapangan yang pertama yaitu yang sangat gratis yaitu TKI atau PMI cuti tujuan Dubai. Dubai? Itu betul sekali. Nah, temuan di lapangan sebetulnya jauh hari sebelum-sebelumnya memang untuk tujuan Dubai ini yang penting dia sudah vaksin Hmm. ya 2 kali dosis minimal itu dibebaskan, tidak ada PCR. Oke. Tidak ada PCR, sama dengan tujuan ke Saudi Arabia, tidak usah PCR. Hmm. Faktanya 3 hari ke belakang berturut-turut ada beberapa sahabat kita yang ditolak, Mas, Oh. oleh pihak check-in Hmm. pesawat, semua pesawat yang tujuan akhir ke Dubai untuk TKI Hmm. cuti. Apa sih kendalanya? Ternyata diminta lagi hasil swab test PCR, Mas. Oh, oke, Begitu, oke. Iya, iya. betul sekali. Nah, alhamdulillahnya eh, begitu menghubungi kami di sini, menghubungi pihak telepon Mas Ridwan dadakan gitu, yang 2 orang ini, Mas, ini saya ditolak gini-gini. Akhirnya saya cek, ini terbangnya kapan? Saya bilang Mhm. gitu. Ini saya terbangnya itu sekarang di jam 5 sore. Mhm. Sedangkan ngubungin saya itu jam 2. Aduh, saya bilang gitu. Ya sudah, gini aja. Cari penerbangan yang malamnya. Cari penerbangan yang mana? Kendalanya di mana? Minta swab test PCR. Akhirnya kita langsung kondisi di lapangan dan memang benar meminta swab test PCR. Maka opsi dari kita, Mas, yaitu kita minta di reschedule ke jam penerbangan yang jam 12 malam. Karena Emirat itu ada 2 penerbangan. Mhm, Pesawat mhm. yang lain termasuk Qatar yang Jakarta Doha, Doha Dubai atau Doha Abu Dhabi itu pasti ada 2 jadwal di malamnya. Hanya kita rubahkan ke jam 12 malam. Jadi ada laporan jam 2 dan kita bantu swab test PCR di lokasi di sekitar bandara yang meminta hasilnya jam 6. Jadi kita ada relasi, eh, karena kita sering untuk mendampingi ke sana, kita meminta bantuan untuk dibuatkanlah yang 6 jam, Mas. Oke. Minta karena ini mau terbangnya malam, kalau nggak dirubah nanti malam, saya bilang gitu dengan alasan saya ini cutinya mau habis. Akhirnya dibantu dan PCR-nya keluar, saya PCR kan jam 2, itu PCR keluarnya jam 9, Mhm. langsung check in dan alhamdulillah sekarang udah bekerja lagi. Nah, itu salah satu temuannya untuk yang tujuan Dubai, Mas. Itu Jadi sudah wajib lagi swab PCR. itu tiketnya di-reschedule atau beli lagi, Pak? Di reschedule alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Karena memang gini, ketika ada kendala meminta swab test PCR, otomatis eh, si PMI tersebut laporan langsung ke majikannya, majikannya langsung mengkondisikan kepada pihak maskapainya, minta dibantu karena ini nggak ada sosialisasi Mmm. gitu loh. Kalau misalkan udah jauh-jauh hari, misalkan ini harus PCR, ya otomatis kita terima. Lah orang ngomong baru beberapa hari ini, karena Mhm. sebelumnya 1 minggu yang lalu saya mendampingi yang cuti ke Dubai itu tanpa PCR lolos aman-aman saja gitu. Lah kemarin 3 hari kemarin ternyata betul, dan terakhir yang kemarin dia ditolak juga yang 1 orang. Akhirnya itu dirubahkan ke yang malam. Itu jadi temuan baru yang satu ini ya, Mas. Untuk yang tujuan Dubai itu sekarang udah mulai wajib tes PCR lagi gitu. Berarti Untuk ini yang tujuan ke Dubai. berarti ini salah satu pentingnya untuk didampingi ya sama tim. Ya, jadi begini, menurut saya Mhm. eh, malu bertanya sesat jalan. Jadi gini, apa pentingnya saya selalu mengisi informasi sekarang melalui channel YouTube-nya Mas Ferry.
Karena wajib menonton sampai dengan selesai itu ya gini pentingnya Mas. Jadi selalu melihat update karena saya percaya untuk update-updatean untuk YouTube-nya Mas Ferry, salah satunya adalah yang paling menonjol yaitu mengasih informasi seputaran untuk ke para TKI atau PMI warga negara Indonesia Mas. Iya, iya. Jadi kita kenapa? Ini pasti ada updatean ini, ada updatean ini. Jadi selalu mengikuti. Artinya kalau selalu mengikuti, kalau misalkan toh pada nantinya kita akan jelaskan secara langsung by WhatsApp dengan kontak langsung setelah melihat konten, maka kita akan jelaskan lebih mendetailnya. Nah ini pentingnya gitu lah. Nanti ketika misalkan pendampingan pun juga ini udah nggak kaget lagi dan tidak ada kegagalan terbang selama dokumen itu lengkap. Itu salah satu temuan di lapangan gitu. Dan ada temuan yang keduanya lagi nih Mas. Apa nih? Gitu. Nah, temuan yang kedua itu ini juga saya masih tanda tanya besar gitu. Jadi satu hari kemarin kebetulan tadi juga kita udah mengatakan itu yang cuti tujuan ke Kuwait Mas. Kuwait. Salah satunya. Yang cuti tujuan ke Kuwait, mohon maaf, ternyata dia oleh counter check-in itu ditanya KTKLN, Mas. Ini untuk semua pekerja KTKLN. atau pekerja rumah tangga aja? Ini yang saya perhatikan, sebetulnya kalau KTKLN ini, itu tidak hanya pekerja rumah tangga, tapi untuk sektor formal juga. Tapi ini lebih ditekankan, kenapa pekerja rumah tangga? Saya juga sampai dijelaskan kepada tim saya, tolong ditanya. Saya bilang dasarnya dari mana? Harus ada sosialisasi. Sebelum-sebelumnya nggak ada KTKLN. Memang saya pernah bertanya kepada salah satu kantor kantor BP2MI cabangnya yang ada di Sukabumi. Saya bertanya, ini sebetulnya prosedur KTKLN untuk yang cuti ya? Ini gimana? Dia bilang tidak wajib, tapi alangkah bagusnya. Apalagi untuk pekerja di perumahan, Mas. Apa sih keuntungannya? Dikarenakan keuntungannya itu kan ada asuransinya. Jadi menjamin, jadi ketika kita ada pelanggaran, ketika ada kecelakaan atau meninggal, selain hak kita mendapat santunan dari negara tersebut, maka di Indonesia tersebut kita sudah membayar asuransi dan premi dan ada KTN menjamin untuk dapat santunan juga itu Mas. Sebetulnya. Nah, cuman saya tekankan lagi, kenapa sekarang yang dibahas ini yang dari Kuwait? Saya bilang kenapa nggak menyeluruh, gitu loh. Ini berarti kalau diminta oleh counter check-in, artinya wajib dong Mas. Sampai orang ditolak kan, gitu. Tapi yang kemarin juga, yang tadi berangkat ya, itu karena KTKLN-nya ketinggalan di rumahnya, maka dipotokan yang aslinya Mas. Lewat WA langsung diperlihatkan dan alhamdulillah lolos. Begitu, tidak ada masalah. Nah itu, jadi temuan yang pertama untuk tujuan Dubai sudah wajib tes PCR lagi, Dubai atau Abu Dhabi. Nah untuk yang negara Kuwait diminta KTKLN gitu ke sana. Dan saya sarankan sih kalau memang yang sudah stay di Indonesia, kalau misalkan mau pembuatan KTKLN sangat mudah sekali. Kalaupun mau meminta pendampingan ke kita untuk diantar, yang penting domisilinya di mana atau kita arahkan by telepon. Insya Allah untuk KTN tidak akan dipersulit. Kalau memang mudah, alangkah bagusnya ini yang pekerja rumah itu aja Mas. Oke. Terus ada temuan apa lagi nih Pak? Nah untuk temuan itu saat ini yang ditemukan yaitu ya Mas, yang saya bicarakan hanya 2 dulu, ya. Yang temuan mudah-mudahan tiap harinya kita menemukan ada temuan baru pasti kita informasikan, yaitu KTKLN sama dengan PCR ya. Itu 2 tersebut mungkin ya. Ya mudah-mudahan aja sih tidak ada perubahan lagi, makanya kita nanti akan digencarkan lagi mungkin di next season lagi kita akan bicarakan dengan Mas Ferry keuntungan-keuntungan untuk pembuatan KTKLN walaupun tidak wajib tapi sunnah. Ternyata untuk penerbangan salah satunya ke Kuwait diminta untuk ke KTKLN. Ya mungkin kalau kayak gitu, karena saya dengar juga teman-teman TKI yang dari Dubai itu sampai bertanya, Mas ini saya katanya, betul KTKLN itu wajib? Saya bilang yang saya tahu kalau untuk yang cuti ya Mas,
itu tidak wajib sunnah. Dan saya bukan dari saya pribadi, dari petugas kantor B2Mi yang ada di Sukabumi begitu. Tidak wajib tapi sunnah, tapi alangkah bagusnya untuk yang pekerja rumah. Makanya saya bilang nih gimana. Nah, sebetulnya mudah insya Allah untuk next season di list channel berikutnya kita bahas secara habis gitu. Oke. Oke Pak, terima kasih banyak atas informasi yang berharga ini. Jadi buat teman-teman ya lebih berhati-hati dan pendampingan itu menurutku penting banget karena misalkan kejadian apa di bandara, orang yang mendampingi misalkan Pak Ridwan gitu kan bisa membantu lah. Apalagi misalkan udah mau terbang nih. Insya Allah selama dokumen lengkap, tidak menyalahi aturan, insya Allah dengan sepenuh hati kita akan selesaikan sampai benar-benar aman, nyaman, dan mendarat di negara tujuan begitu, Insya Allah. Amin. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.